Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, kita akan bacakan hadis yang ke-26 dari hadis Arba'in dengan judulnya adalah mendamaikan dua pihak yang berselisih dengan adil. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini sadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal qalmatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumiyatul adza anit tariqi sadaqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bertutur bahwa Rasulullah bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib atasnya sedekah. Setiap hari matahari terbit, engkau berbuat adil kepada dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang akan binatang kendaraannya dan engkau mengangkat barang-barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Tiap langkah yang engkau ayunkan untuk mengerjakan sholat adalah sedekah, dan engkau menghilangkan bahaya dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Sulhu bab Fadlul Islah bainan nas wal 'adl bainahum, juga pada kitab Al-Jihad bab fadlu man hamila mata'a sahibihi fis safar, dan bab man akhadza birrukab wa nahwi nomor 2827. Sementara Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab Az-Zakah bab bayanu ismi sadaqah yaqa'u ala kulli na'im minal ma'ruf nomor 1009. Keutamaan hadis. Di antara tujuan kepentingan umat Islam adalah menyatukan hati kaum muslimin, tegaknya kebenaran di antara mereka, kokohnya kekuasaan dari mereka, dan kemenangan terhadap musuh-musuh mereka. Tujuan ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan kerjasama dan saling tolong-menolong. Hadis ini merupakan dorongan untuk terciptanya kerjasama tersebut, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Firman Allah, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Juga sesuai dengan sabda Nabi lainnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling simpati seperti satu jasad. Jika ada satu anggota badan yang sakit, maka seluruh badannya akan merasakan panas dan demam atau sakit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. B. Penjelasan kata dalam hadis. Salama artinya tulang-tulang jari, baik tangan maupun kaki. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua anggota tubuh manusia dan persendiannya. Tulang-tulang tersebut berjumlah 360 buah, dan ini sesuai dengan hadis. Manusia diciptakan terdiri dari 360 persendian, dan setiap persendian perlu diberi sedekah. Hadis riwayat Muslim. Ta'dilu bainas nain, maksudnya menghukumi dua orang yang bertikai dengan adil. Tu'inur rajula fi dabbatih, maksudnya membantu seorang untuk naik ke atas kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, maksudnya adalah menolong dalam mengangkat barang-barang ke atas kendaraannya. Bikulli khutwah, setiap langkah. Tamitul adza, maksudnya membuang atau menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan, baik duri, bebatuan atau kotoran. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Semua anggota badan dan persendiannya diciptakan dengan sangat sempurna dan rapi. Maka wajar jika Allah menganjurkan kepada manusia untuk melihat pada dirinya sendiri, merenungi setiap persendian tulangnya, sel-sel daging dan darahnya,
agar bisa mengenali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Rabbmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fussilat 53. Dalam ayatnya yang lain, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surah Az-Zariyat 21. Secara khusus Rasulullah SAW menyebut persendian dalam hadis ini adalah karena persendian merupakan sesuatu yang mudah dilihat keteraturannya, keindahannya dan sifat elastisitasnya. Karena keindahan dan kerapian persendian tulang inilah salah seorang insinyur barat yang bekerja sebagai engineer di bagian perindustrian akhirnya beriman kepada Allah. Setelah ia melihat dan merenungi telapak tangan anak putrinya yang masih kecil, dia mencoba membandingkan antara penciptaan robbani dengan penciptaan insani dalam hal pembuatan sendi, hingga akhirnya ia mengungkap rahasia perbedaannya yang besar. 2. Pentingnya bersyukur. Kesempurnaan anggota badan, panca indera, tulang belulang, dan persendian merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb-mu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Quran Surah Al-Infitar ayat 6 dan 8. Dan dalam firman-Nya yang lain, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran Surah At-Takasur ayat 8. Menurut Ibnu Abbas, kenikmatan tersebut adalah kesempurnaan tubuh, penglihatan, pendengaran, dan semua itu akan ditanyakan Allah pada setiap hambanya kelak sebagai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang lain, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Sedang menurut Ibnu Mas'ud, kenikmatan tersebut adalah keimanan dan kesehatan. Pendapat ini didasari oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah, tanya Allah, bukankah aku telah sehatkan badanmu dan memberimu minum dengan air yang dingin atau segar? Kendati demikian, tetap saja banyak orang yang lupa terhadap nikmat yang sedemikian besarnya. Mereka lupa terhadap kesempurnaan dan kesehatannya. Lalu mereka tidak pernah merenungi apa yang ada pada dirinya, sehingga mereka lupa untuk bersyukur kepada Zat yang telah menciptakannya. 3. Macam-macam syukur. Syukur terhadap Allah menjadikan kenikmatan terus bertambah, bahkan kian kekal. Sebagaimana Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Rabb-mu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ungkapan syukur tidak cukup hanya dengan ucapan, namun harus disertai dengan perbuatan. Selanjutnya, syukur dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan sunnah sebagai berikut. A. Syukur wajib. Syukur wajib dilakukan dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi larangannya. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap kesehatan dan kesempurnaan anggota badan dan berbagai nikmat lainnya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat dari Abu Al-Aswad Ad-Duali, ia berkata, aku pernah di samping Abu Zar dan ia berkata, setiap hari tiap persendian dari kalian harus diberi sedekah. Maka setiap solat adalah sedekah baginya, puasa adalah sedekah, haji adalah sedekah, tasbih juga sedekah, dan takbir pun sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Rasulullah baginda bersabda, jika dia tidak melakukannya, maka hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan, karena hal itu adalah sedekah baginya. 2 hadis ini menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan bersyukur jika ia tidak melakukan kejahatan sedikit pun, dan hal ini bisa dilakukan jika seseorang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Karena kejahatan yang paling besar adalah meninggalkan kewajiban. Itulah sebabnya mengapa ada sebagian salafus salih yang berujar, syukur adalah meninggalkan maksiat. Ada juga yang berucap, syukur adalah tidak menggunakan kenikmatan pada kemaksiatan. B. Syukur sunnah, yaitu dilakukan setelah melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai larangan. Dengan melaksanakan berbagai amalan sunnah, ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Dalam bersyukur kepada Allah, hal seperti ini juga banyak dianjurkan dalam hadis yang mendorong untuk melakukan berbagai amalan-amalan sunnah yang juga dicontohkan dan dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW, di mana baginda senantiasa melakukan sholat malam hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Ketika beliau ditanya perihal banyaknya ibadah yang dilakukan, padahal Allah telah mengampuni dosanya baik yang telah lalu atau yang akan datang, maka Rasulullah menjawab,
Mengapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? 4. Bentuk-bentuk sedekah. Bersyukurnya seorang hamba kepada Allah termasuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta, tetapi lebih umum dari yang namanya harta. Kadang sedekah itu mempunyai manfaat yang luas, seperti melerai 2 orang yang bertikai. Kadang pula ada sedekah yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, misalnya berjalan untuk sholat. Berikut bentuk-bentuk sedekah yang dapat dipetik dari hadis ini. A. Bersikap adil terhadap 2 orang yang bertikai. Jika ada 2 orang sedang bertikai, maka putuskan dengan adil dan damaikan keduanya dengan sesuai syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perbuatan ini termasuk amalan yang paling mulia, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat 10. Dalam ayat lainnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sementara Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kukabarkan tentang amalan yang lebih mulia derajatnya dari salat, puasa atau sedekah? Para sahabat menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, mendamaikan orang yang bertikai. Mendamaikan 2 orang yang bertikai merupakan sedekah kepada keduanya, karena dengan islah tersebut keduanya terhindar dari dampak yang ditimbulkan dari pertikaian yang terjadi antara keduanya. Dampak tersebut bisa berupa cacian atau bahkan perlakuan kasar. Karena itu pertikaian tersebut wajib dihentikan, dan bahkan dalam meleraikannya dibolehkan berbohong. B. Membantu seseorang ketika hendak menaiki kendaraan. Caranya amat beragam, seperti dengan cara membantu mengangkat barang bawaannya, atau dapat juga membantunya menaiki kendaraan. Jika seseorang yang memang membutuhkannya, usaha ini merupakan sedekah dan ungkapan rasa syukur karena mengandung sikap saling menolong. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu memakaikan sandal ke saudaranya, maka seakan-akan ia telah membawa orang tersebut di atas kendaraannya di jalan Allah. C. Perkataan yang baik. Perkataan ini meliputi menjawab 2 orang yang bersin, memulai atau menjawab salam, berbagai bentuk zikir atau ucapan yang baik ketika menjawab orang yang bertanya. Allah berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah 263. Juga ucapan yang baik ketika berbicara, karena ucapan tersebut akan membuahkan rasa senang dalam hati seorang muslim. Termasuk juga kalimat tauhid. Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surah Ibrahim 24. Termasuk ucapan yang baik juga adalah zikir, doa, pujian terhadap seorang muslim, nasihat, menunjukkan jalan, dan semua ucapan yang membuat orang yang mendengarnya senang dan bisa membuat hati saling bertautan. D. Berjalan ke masjid untuk sholat. Tindakan ini merupakan dorongan untuk melakukan sholat berjamaah. Adapun langkah-langkah yang dikategorikan ke dalam sedekah dalam hadis ini adalah semua perjalanan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, seperti untuk sholat, i'tikaf, menghadiri masjid ilmu, atau amalan lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap langkah yang diayunkan oleh orang yang hendak ke masjid adalah bernilai 1 derajat atau kemuliaan. Terlebih jika perjalanannya begitu sulit, atau untuk melakukan sholat isya atau sholat subuh saat malam hari dan dalam keadaan gelap. Rasulullah bersabda, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya paripurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. E. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Maksud yang membahayakan di sini seperti kaca, duri, kotoran, dan menyingkirkan sesuatu dari jalan sehingga tidak menghalangi orang-orang muslim yang hendak lewat juga merupakan sedekah. Namun demikian, tindakan ini merupakan sedekah yang paling rendah pahalanya dibanding beberapa hal yang telah disebutkan di muka. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, iman mempunyai cabang lebih dari 70 bagian. Yang paling tinggi adalah syahadat atau kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah. Sedang yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan. Karena itulah ada kalangan yang menyarankan agar mengucapkan kalimat tauhid ketika membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, agar bagian keimanan yang paling tinggi dan yang paling rendah berkumpul. Jika anjuran Nabi ini bisa dilakukan, maka berbagai kotoran dan sampah tidak akan berserakan di berbagai tempat, dan negeri Islam pun tentu akan menjadi tempat yang paling bersih dan indah. 5. Salat duha untuk memenuhi rasa syukur atau kesempurnaan anggota tubuh. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Aswad Al-Duali dari Abu Zar dari Nabi SAW. Setiap pagi, setiap persendian kalian harus diberi sedekah. Setiap ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan semua itu bisa dipenuhi dengan 2 rakaat salat duha.
Salat duha paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak 8 rakaat. Setiap 2 rakaat disunahkan untuk salam. Adapun waktunya dimulai ketika matahari sudah naik terbit yang ukurannya setinggi tombak hingga bergesernya matahari dari tengah-tengah langit. Salat duha merupakan karunia yang luar biasa karena ia disyariatkan bukan untuk melengkapi ibadah yang lain sebagaimana salat sunnah lainnya. Karena itu jika ungkapan rasa syukur harus dilakukan seorang muslim setiap hari, maka sebaik-baik amalan bagi seorang muslim yang menjadikannya bersyukur setiap matahari terbit adalah salat duha. 6. Mengucapkan hamdalah akan nikmat Allah adalah bentuk rasa syukur. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada pagi hari berkata, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukr. Ya Allah, tidaklah satu nikmat pun yang saya miliki atau dimiliki seseorang dari makhlukmu, melainkan hanya darimu, tidak ada sekutu bagimu, maka hanya untukmu lah pujian dan rasa syukur. Maka ia benar-benar telah bersyukur pada hari itu, dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang, maka ia benar-benar telah bersyukur sepanjang malamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dalam hadis lain disebutkan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, kecuali apa yang diberikan ucapan alhamdulillah lebih baik dari apa yang ia ambil atau nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Ikhlas. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah dalam melakukan berbagai amal kebaikan dan sedekah seperti yang disebutkan hadis di atas atau yang tak disebutkan dalam hadis ini, itu adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa 114. Dituturkan bahwa suatu saat disebutkan kepada Rasulullah berbagai kebaikan seperti sedekah, ucapan yang baik, menolong orang yang lemah, dan tidak menyakiti orang lain. Kemudian Rasulullah pun bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang melakukan salah satu darinya dengan menginginkan sesuatu pahala di sisi Allah, kecuali ia akan mendapatkannya pada hari kiamat hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 8. Hadis di atas tidak bermaksud membatasi jenis sedekah. Penyebutan beberapa macam sedekah dalam hadis ini bukanlah pembatasan terhadap macam-macam sedekah, namun hanya sebagai penegasan. Dengan demikian, masuk dalam kategori sedekah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Rasulullah bersabda, semua makhluk adalah keluarga tanggungan Allah, sedang manusia yang paling dicintai Allah adalah yang sangat memperhatikan keluarganya, orang-orang yang ditanggungnya. 9. Hadis ini secara tersirat memberitakan bahwa Allah memberikan nikmat, kesehatan, dan kesempurnaan anggota badan terhadap manusia. 10. Karena kenikmatan tersebut, maka manusia diharuskan mensyukuri setiap anggota tubuhnya. 11. Bentuk dari rasa syukur tersebut sangat beragam, namun semua itu bisa dirangkum dalam 2 kategori. A. Syukur yang dampak luas tak terbatas, meliputi diri sendiri dan orang lain, misalnya perbuatan baik, menyebarluaskan kebaikan, membantu orang yang berada dalam bahaya, bersikap baik, mengerahkan seluruh amal kebajikan baik itu terhadap manusia maupun makhluk lainnya, dan lain sebagainya. B. Syukur yang dampaknya terbatas bagi orang yang melaksanakan. Sebagai contoh, ucapan tahmid, tasbih, takbir, tahlil, istighfar, salawat Nabi, membaca Al-Quran, melangkah menuju masjid, duduk di masjid untuk menanti salat, mengkaji ilmu dan zikir, tawaduk dalam berjalan dan berpakaian, berusaha secara halal dan komitmen dengannya, muhasabah atau evaluasi diri, amal-amal yang telah lalu, sedang menyesali dan bertobat dari dosa-dosa yang sudah diperbuat, sedih dan menangis karena takut kepada Allah, merenung atau tafakur kerajaan Allah di langit dan bumi, dan banyak amal-amal baik lainnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.